pertemuan maksudnya akhir dari pertemuan semua, maksudnya dari semua pertemuan ini terakhir ini, yang dimana kita akan mengevaluasi dari pertemuan pertama pertemuan sekarang apa yang kita lakukan. Jadi di sini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu kalian mampu mempertahankan dan mengembangkan self-regulatory learning secara mandiri. Ada yang masih ingat apa itu SRL atau self-regulatory learning? Kayak apa? Kemampuan diri dalam mengelola proses belajar. Nah, selain itu ada yang masih ingat apa itu SRL atau self-regulatory learning? Ada? Oke, jadi self-regulatory learning itu pengelolaan diri dalam belajar atau kemandirian belajar. Nah, tujuan khususnya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu merefleksikan perubahan yang telah dialami. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan pengalaman selama mengikuti layanan konseling kelompok itu. Dan yang ketiga, kalian itu mampu berkomitmen untuk mempertahankan kebiasaan belajar baik yang sudah kalian terapkan. Nah, sekali lagi sini saya mengingatkan tentang aturan dan asas dalam layanan konseling kelompok. Aturan dan asas dalam layanan konseling kelompok itu yang pertama, keterbukaan, kejujuran, dan kerahasiaan. Terus di sini ice breaking. Ada yang punya ide tentang ice breaking nggak? Saya nggak. Oke. Bagaimana? Jelaskan sama teman-temannya dulu. Perhatikan itu ice breaking jika maka. Dan misalnya jika itu kan misalnya untuk sehat. Harus ada ketika kan misalnya ini toh jika saya pergi belajar maka saya akan ikut begitu maksudnya ya yang nyambung oke. Sudah siap kan? Berarti kamu yang kasih atur ke apa? Jangan disebut tuh namanya acak langsung udah dijelaskan. Tunjuk bahasa kita acak dan juga maka Ozar saya harus membawa minum. Bagaimana? Iya betul. Kecepatannya itu lagi kecepatan. Lagi. Oh ini kita tunjukin biar orang juga dia. Jika saya menjadi korban maka harus jika Ozak Menjadi kebilang jika saya jika saya mempunyai kebun sawit seluas 5 hektar maka filka itu saja yang maka filka saya sebut ulang balik jika Ozak mempunyai kebun sawit seluas 5 hektar maka saya akan berteman denganmu. Belum. Jika Nizar saya jadi pelaut maka Caca maka Caca Caca belum fokus. Jika Caca maka Arun ini oke, peraturannya sekarang tuh siapa yang ditanya itu yang menjawab. Kalau ada yang menjawab bisa. Oke.
sebelum bisa mengikuti ini, saya sering malas menunda tugas, masih bermain HP terus menerus. Setelah saya join di sini, saya lebih bisa mengatur waktu, tidak mudah terdistraksi lagi, dapat disiplin, lebih disiplin. Oke, beliau pun sudah bilang. Selanjutnya apa? Oke, mantap Arul. Apa? Saya jadi bisa berkomitmen untuk belajar yang teratur, mengurangi bermain, kemudian yang tetap belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan tetap menjalankan jadwal yang sudah saya buat. Oke, beliau perlu beri aplaus untuk Arul. Selanjutnya apa? Mungkin di gambar itu apa? Yang bisa saya ambil kan? Bisa saya ambil dari apa yang kamu rasakan. Layanan konseling kelompok ini bahwa bertemu sama pemimpin kelompok, teman-teman anggota kelompok tentang SRL, kemampuan diri dalam belajar atau kemandirian. Kita semua tahu bahwa kita ada perbedaan tujuan, kesadaran, jiwa masing-masing, dan kita tahu bagaimana cara menghambatannya dengan bagaimana strategi untuk perbaikan. Selanjutnya apa? Oke, Caca. Oke, beri aplaus untuk Caca. Selanjutnya Nizar terakhir. Apa Nizar? Apa perubahan yang telah kamu alami selama mengikuti kegiatan ini? Dari kegiatan dalam hal ini, saya membuat pikiran saya lebih terbuka, saya jadi bisa mengatur jadwal belajar saya, teratur, memberikan reward kepada diri sendiri, menggapai pencapaian. Kenapa untuk Nizar? Nah, selanjutnya itu kalian akan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini. Apa sih manfaat yang kalian dapat dari kegiatan ini? Siapa yang mau? Oke, Caca, apa? Saya dapat mengatur jadwal belajar dengan baik, menyusun dan melakukan tujuan belajar. Oke, jawabnya untuk Caca. Selanjutnya siapa? Saya. Gila dulu dong. Dia dulu. Gila, syaratnya itu saya lebih termotivasi untuk belajar, lebih percaya diri, lebih cara mengatasi gangguan belajar, serta terbiasa menjawab tugas. Oke, dia plus 9. Selanjutnya siapa? Nizar. Abis Nizar siapa? Manfaatnya. Nizar apa? Saya jadi tahu kekurangan saya dalam belajar apa, jadi tahu gangguan dalam belajar saya apa, dan cara mengatasinya. Oke, good job. Beri apa untuk Nizar? Selanjutnya Arul. Kalau Arul apa? Saya mendapatkan banyak pelajaran baru tentang mengatur diri dalam belajar. Oke, kita plus untuk Arul. Selanjutnya Filka kalian. Saya manfaat yang saya dapat yaitu saya lebih disiplin dalam bertanggung jawab untuk mengembangkan diri dan tidak mudah putus asa dan menyerah dalam melaksanakan proses belajar. Oke, dia plus untuk Filka. Selanjutnya Olga. Mereka manfaat yang saya peroleh adalah saya lebih bermotivasi untuk belajar, percaya diri dan memberikan mengatasi memulai serta kebiasaan menunda tugas. Oke, dia plus untuk Olga. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian, pengalaman apa yang paling berkesan yang kalian dapatkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10? Oke, dari Caca dulu. Caca, tentang apa Caca? Kenapa kamu bilang itu paling berkesan? Oke, jadi kesadaran diri. Jadi materi yang paling berkesan itu kesadaran diri karena dari adanya tes itu kamu jadi sadar perilaku yang salah melakukan. Oke, dia plus untuk Caca. Selanjutnya siapa? Oke, kamu apa? Materi tentang mengatur jadwal belajar. Oke, kenapa itu? Karena dari itu saya jadi bisa mengatur jadwal saya dan lebih teratur, dan juga bisa
review kan. Selanjutnya siapa? Saya. Oke, kalau Dila apa? Itu menyatakan diri. Menaikkan diri. Kenapa? Karena lebih tahu kalau kita sudah ternyata kalau kita sudah dekat, kita sudah berusaha, nanti kita harus juga menghargai diri kita karena sudah belajar lebih pula. Oke, jadi aplaus untuk Dila. Selanjutnya siapa? Ozan apa? Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10, pengalaman apa yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah saat berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman kelompok. Jadi tahu bahwa banyak teman juga memiliki kesulitan belajar yang hampir sama semua. Oke, beri aplaus untuk Ozan. Terakhir, Arul apa? Kegiatan ini sangat bermanfaat karena saya lebih memahami cara belajar yang baik. Oke. Nah, sekarang di sini kalian akan membuat komitmen untuk mempertahankan SRL ataupun perubahan yang kalian sudah lakukan tadi. Komitmennya apa yang kalian bikin? Disiplin. Dari siapa dulu? Oke, Nizar. Good job, Nizar. Kamu apa komitmen yang akan kamu bikin? Saya akan mengurangi bermain HP ketika belajar. Oke, belajar Kak. Gila apa? Belajar lebih teratur. Oke, Caca apa? Kalau Caca fokus dalam belajar. Siapa lagi? Silka apa? Berkomitmen untuk lebih disiplin mengatur emosi agar tidak mudah meluapkan dan gampang terbonceng. Oke, betul. Good job, Arul. Gimana ini bersemangat sekali. Kamu apa, Arul? Komitmen. Saya bisa mengerjakan tugas dengan betul. Oke, kalau Oza apa? Menjalankan jadwal belajar yang sudah saya buat. Oke, beri aplaus. Jadi kalian itu tadi sudah menjelaskan perubahan apa yang kalian alami, terus juga sudah mengidentifikasi manfaat apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ini, dan juga menyampaikan pengalaman yang kalian kesan dan membuat komitmen. Komitmennya juga keren-keren tadi. Kalau kita apa komitmennya? Emosi. Kalau Arin tadi apa? Mengerjakan tugas betul. Kalau Caca apa tadi? Terus kalau Dila berhasil bergerak. Kalau kamu tadi apa, Liza? Kalau Osa apa? Menjalankan jadwal belajar yang sudah saya buat. Nah, jadi di sini bisa kita dapat simpulkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan bahwa SRL itu penting untuk belajar kalian, karena dengan SRL kalian bisa menjadi lebih parah dalam belajar. Nah, di sini juga saya mau memberikan apresiasi kepada kalian karena kalian sudah mampu mengikuti kegiatan kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10. Nah, di sini juga kalian mengikuti kegiatan dengan sangat baik, terus juga sangat terbuka, jujur, dan mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik, mengisi LKPD dengan baik, mampu mengidentifikasinya dengan baik. Nah, di sini juga saya mau meminta sama kalian tentang pesan dan kesan. Dari siapa dulu? Oh iya, dari Caca dulu. Pesan dan kesan. Oke, beri aplaus untuk Caca. Cantik siapa? Arul. Saya senang karena bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman. Pesannya apa? Semoga selanjutnya pertemuan selanjutnya lebih seru. Kan belum terakhir sekarang. Semoga Semoga apa? kegiatan berikutnya lebih seru dan lebih banyak teman. Oke.
kesan. Kesannya apa? Kesannya saya dapatkan banyak pelajaran tentang mengatur diri dalam belajar. Kau masih itu kau masih bingung kesan dengan kesan. Pesannya terima kasih karena sudah membimbing kami selama kegiatan. Selanjutnya adalah kesannya. Saya merasa lebih termotivasi untuk mencapai target belajar. Kesannya, semoga kegiatan konseling kelompok terus dilaksanakan. Di atas untuk tidak. Kesannya dari kegiatan ini sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Kesannya semoga saya dapat mengikuti kegiatan ini lagi di masa depan atau di lain waktu. Oke, baik. Jadi itu kesan kalian. Jadi di sini saya akan menutup kegiatan ini secara resmi. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10 dalam melaksanakan kegiatan ini. Terus juga terima kasih kalian sudah mau mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya tutup kegiatan ini dengan resmi dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah